yang ia tunjukkan kepada orang-orang yang ia pilih, melainkan sudah dilihat oleh banyak orang. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Kemudian ketika ia berbicara kepada semua orang, begitulah yang ditulis oleh para rasul di 1 Petrus 1. Bisa satu pasal aja kalian baca itu dengan perjalanan Petrus gitu ya. Itu kita Oke, bahas secara hakikat sudah, keilahiannya sudah, gitu. Ina, sudah Iya. argumennya. Oke, Bentar, Pak Bang Ali, saya atur dulu. Sudah aduh. belum? Saya respon jawaban Bang Ali ya. Ya, baik. Sekarang kembali kepada Mina menanggapi argumen daripada Bang Ali. Silakan. Iya. Tadi kamu mengatakan bahwa tidak benar bahwa Allah itu pernah menampakkan dirinya dengan sebatang kayu dan api yang di atas semak belukar yang tidak terbakar. Itu Al-Qur'anmu sendiri yang mencatat mengambil dari keimanan yang lain. Tetapi saya tertarik ketika kamu mengatakan bahwa ketika Allah itu mengimanenkan dirinya sama seperti makhluk, berarti dia bukanlah Allah. Berarti ini jauh sekali dari keimanan yang tua seperti Yahudi dan kekristenan. Nah, ini sama seperti aliran yang sudah dikutuk oleh gereja tahun 570-an, yaitu adalah aliran sesat psikoterapisme yang sudah pernah saya bahas dengan Bang Zuma. Dan ini telah dikutuk oleh kekristenan jauh sebelum Islam datang. Nah, yang ini timbul dari pertanyaan saya. Mengapa iman Islam mengimani bahwa Allah itu yang transenden itu tidak bisa mengimanenkan dirinya, sedangkan iman tertua mengimani bahwa Allah yang transenden itu ia bisa mengimanenkan dirinya, dia bisa membuktikan dirinya ada. Lalu bagaimana imanmu yang sudah menjadi dasar pilar keimananmu ternyata merupakan dari aliran terkutuk yang dikutuk oleh kekristenan mula-mula, yaitu adalah aliran psikoterapisme yang bisa kamu ambil di Google. Silahkan. Silakan Oke. Pak Bang Ali menjawab. Saya menjawab, kemudian saya menanggapi apa yang dia. Nanti kita langsung masuk ke babak TikTok. Jadi kalian punya waktu yang banyak untuk saling counter ya. Crossfire namanya. Thank you. Silakan. Ini ya, ketika salah memahami ayat Al-Quran yang memang dinarasikan dalam bahasa Arab, memang terkadang penerjemahan itu ada keterbatasan. Itulah yang saya saksikan ketika kalian mendasarkan keimanan kalian terhadap terjemahan Alkitab kalian. Ini ayat yang berbicara bagaimana suara yang didengarkan Musa yang kamu narasikan bahwa Allah mengimanenkan dirinya sebagai sebuah pohon. Falamma ataha min syati'il wadi al-aimani fil buq'atil mubarakati minasyajarati. Sampai di situ dulu ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Saya ulangi, dari sebatang pohon kayu. Sebelumnya ada dijelaskan berbagai macam keterangan tempat. Jadi syajarah di sini adalah detail keterangan tempat. Yang pertama Allah menjelaskan syati'il wad. Syati'il wad apa? Dari sebuah tempat yang muncul api, dari sebelah kanan lembah, dari tempat yang penuh keberkahan, dari tempat yang ada pohon. Ini menjelaskan tentang penarasian keterangan tempat. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Allah dalam ayat ini mengimanenkan dirinya dalam bentuk pohon, Anda tidak mengerti tatanan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Seluruh orang Arab, bahkan Kristen Arab, ketika membaca ayat ini tidak akan berani mengatakan Allah mengimanenkan dirinya dalam bentuk pohon. Karena di sini berbicara tentang keterangan tempat, struktur kalimat bahasa Arabnya. Itu satu. Apalagi kalau berbicara api. Ini betul-betul tidak ada hubungannya tentang narasi bahwa Allah mengimanenkan dirinya dalam bentuk api. Na'udzubillah min dzalik. Jadi akidah Islam sama sekali tidak memberikan tempat dan ruang untuk kepercayaan musyrik dan kufur yang menyatakan Allah bisa
berimanen dalam bentuk makhluk yang merupakan ciptaannya. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari segala upaya mereka mensifati Allah. Mereka berupaya mengatakan Allah bisa berbentuk, Allah bisa berimanen dalam bentuk makhluk, dan cara-cara keji lainnya yang pada hakikatnya adalah menistakan kemuliaan Tuhan dan kesucian Tuhan. Makanya Allah sebutkan Subhanallah, Maha Suci Allah dari perkataan dan keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah itu bisa datang dalam bentuk atau wujud makhluk. Itu satu. Yang kedua, klaim yang mengatakan bahwa Islam adalah sebuah Bang Ali, bentar nih, orang bawah denger apa enggak sih? Kalau biasanya kalau awas jeda itu biasanya di bawah nggak denger. tes. Teman-teman, Dengar, enggak dengar. biasa Jelas. yang bukan orang yang di bawah dengar apa tidak? Nggak tahu. Oh, dengar. Dengeran. Silakan. Oke. Ini Mina lagi buka Google, nggak apa-apa. Argumennya. Ya, kan saya lupa karena dipotong. Sampai kemana tadi? Oke, narasi Mina bahwa Yang Islam kedua. sebuah ajaran. Rungkat, empe-empean, rungkat. Naik. Rungkat. Balas WA, Silakan Mas. Bang Ali. Iya, Bang Ali, silakan lanjutkan argumennya. oke. Tadi udah poin kedua tadi ya. TikTok Poin memang satu kan kadang direpetisi gitu. tadi. Oke, sekarang Kalau saya lagi ini yang makanya saya nggak suka di TikTok ini. Saya buka WA aja, lama-lama lagi ini gitu. Lanjutlah. Oke, coba dibesarkan Ya udah, layar saya lagi. lanjutkan, silakan Pak. Poin kedua tadi nggak usah direpetisi lagi. Ini poin satu. Iya, saya langsung masuk ke tanggapan saya terhadap narasi Mina. Sebetulnya poinnya udah bisa didapat loh dari tadi. Kalau saya dengar di bawah aja udah Masuk jelas. aja. Ini udah selesai belum? Udah selesai belum argumennya ini? Sebetulnya jelas Udah banget selesai. loh, Bro Tampan. Dari Sudah. tadi yang Sebentar, disampaikan sebentar. sama si. Ini Bang Ali, sebentar. Tutup dulu, Bang Ali. Bang Ali, tutup dulu, tolong. Ini udah selesai belum argumennya? Sudah, terus? Iya, harusnya udah jelas banget kok apa yang disampaikan Ali tadi sama disampaikan Mina udah jelas banget kok. Ini kan dua sosok yang berbeda. Yang disampaikan Ali dengan versi Quran, Allah yang dalam versi Quran. Mas naik lagi, Mas, kok gila ini. Inilah yang nggak suka dengan TikTok ini. Sebentar Bang Ali. Sebetulnya dari yang Abang Ali sampaikan tadi sama Mina sampaikan udah jelas kok. Yang di LC Nanti kamu tanggapi. enggak bro, maksudnya udah jelas banget. Maksudnya versi yang Anda sampaikan, Allah yang Anda sampaikan versi di dalam Muslim Quran itu berbeda dengan Allah Israel yang disampaikan versinya Mina gitu loh. Iya, memang kita Jelas, nggak beda cari gitu. kesamaan di sini. Kita menjelaskan iman kita masing-masing. Jadi beda gitu loh. Kalau memang udah jelas beda yang jadi ini aja ya. Jadi bukan diskusi lagi, cuma hanya menjelaskan masing-masing aja. Makanya saya mau Versi tanya Allah sekarang. masing-masing gitu. Saya mau tanya Tampan. sekarang, proses iman yang Tampan kalian dinaikin yakini. ini. Boleh Mina, saya lanjutkan? Ya lanjut. Ya, saya mau tanya narasi kamu terhadap kejadian 3228. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saya mendapati pandangan terhadap ayat ini dari seorang pastor dari gereja ortodoks Amerika
ini ya, namanya Father Stephen Freeman. Stephen is a priest of the Orthodox Church in America. Dia adalah seorang pastor ortodoks di gereja Amerika. Eh, ada satu poin yang saya ingin tanyakan kepada kamu. Ini narasi dia, of course, the God of Jacob is also the incarnate God or man, Jesus Christ. Tentu saja, Tuhannya Jacob dalam ayat tadi, yang bercerita tentang pergumulan atau pergulatan antara Tuhan dan Jacob, adalah inkarnasinya Tuhan dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahkan, Tuhan telah berinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus pada peristiwa pergulatan antara Tuhan dan Jacob. Lalu dia lanjutkan, He is not only susceptible to wrestling. He besar ya, Tuhan atau Yesus tidak hanya terlibat dalam pertarungan gulat. He is capable of being nailed to a cross. Bahkan Yesus juga bisa dipaku di atas tiang salib and suspended above the earth, dan bahkan telah dihukum di atas muka bumi. Maka ketika saya tanya kepada Mina berapa kali Tuhan berimanen dalam bentuk Yesus Kristus di muka bumi, ternyata lebih berkali-kali. Dan bahkan dalam Kejadian 32:28 saat Tuhan bertarung fisik dengan Jacob, itu ternyata dalam bentuk imanennya Yesus Kristus. Gimana kamu menanggapi hal ini? Ya, saya dari kekatolikan mengatakan bahwa di ayat tadi itu merupakan inkarnasi, bukan inkarnasi ya, melainkan adalah Itu Teofani itu, malaikat temporer yang itu. bertarung. Iya, itu malaikat yang bertarung kepada Ada berapa orang yang mau jawab sih? ya. Jadi bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Kalau dalam imannya Katolik mengatakan demikian, begitu. Loh, Jadi itu tidak ini. Kalau misalkan dari menurut beliau, Mina, itu di sah-sah situ saja menurut dia, di karena situ ada secara kata Elohim, Mina. Di situ ada kata Elohim. ya, kalau kata Allah ini adalah gelar. Semua bisa jadi Allah. Kalau kita lihat dari Mazmur mengatakan bahwa ada Allah-Allah teritorial atau ada dewa-dewa teritorial. Nah, kalau dalam pemahamannya orang Yahudi, tingkat Allah mereka banyak. Bahkan yang namanya malaikat atau malak Yahweh itu adalah dewa juga. Bahkan YHWH itu juga dewa menurut Dewa. mereka. Ini harus bisa kita lihat. Kalau secara tataran akademis, ya kita pakai bahasa gampang aja, dewa atau Allah. Di mana akademisnya kita lihat ya dari tunggu konteksnya. sebentar Mina. Di mana akademisnya Yahudi percaya kepada Yahweh yang berbentuk dewa? YHWH itu bukan nama yang untuk maksudnya satu bapak, nggak ke bapak. Jadi itu adalah gelar juga. Jadi ibarat kata kalau misalkan dari penjelasan Rita Wahyu, YHWH tempat huruf konsonan itu juga bahkan ada juga digunakan di Mesir. Namanya Sashu ya kalau nggak salah. Sashu itu dalam huruf matinya juga itu YHWH. Jadi itu hanya adalah gelar. Kalau kita lihat dalam konteks dari dalam kitab kita, orang Katolik mengimani bahwa di kejadian tadi itu adalah malaikat dan bukanlah Allah langsung. Bukan dalam perwujudan Allah yang bertarung kepada Yakub, melainkan adalah malaikat. Begitu. Oke, saya garis bawahi dulu. Sejak kapan dalam teologi Yahudi mereka mengenal diksi dewa? Berikan saya datanya. Ya, saya kan menggunakan bahasa yang mudah diterima aja di sini. Nggak bisa gitu, Ibarat Mina. kata gini, Kita kan ilmiah tadi katanya. Tuhan adalah Tuhan. Ya, kan kita tahu bagaimana kalau runutan kata untuk ke dalam bahasa kita Indonesia, runutan Nusantara ya. Orang-orang Nusantara mengimani bahwa kata Allah itu adalah dewa atau Sang Yang Widi kalau orang Hindu bilang, atau Gusti kalau kata orang Jawa. Aduh, Bang Enggak. Tampan ini. Nah, jadi saya menggunakan diksi yang lebih mudah untuk kamu pahami dan orang-orang di sini pahami bahwa Allah itu adalah gelar dan bukanlah nama. Itu sama dengan penggelaran yang namanya gini. Makanya mereka bilang Adonai Elohinu, Adonai Echad. Jadi ada kata dua gelar, dua sandang gelar, Adonai dan Eloh dan El.
Nah, ketika El ini dibikin jamak Elohim berarti banyak. Jadi Allah-Allah. Seperti yang saya bilang tadi, di Mazmur mengatakan ada Allah yang besar itu adalah Adonai. Allah yang untuk teritorial itu disebut Elohim banyak sekali. Elohim gitu. Siapa tuh nelpon? Oke, yang pertama saya tetap ingin menggarisbawahi pernyataan kamu bahwa dalam teologi Yahudi mereka mengenal kata dewa, dan bagi saya itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi tolong diberikan data kepada saya di mana ada narasi atau diksi yang digunakan oleh Yahudi untuk menyatakan gelar Elohim, Adonai sebagai dewa. Itu satu. Yang kedua, kalau berlindung di balik tafsir dogma, ya selesai urusan ini. Karena kan tadi saya mengejar pendapat kamu atau narasi kamu bahwa Yesus hanya berinkarnasi 2 kali. Sedangkan saya mendapati dalam Alkitab kamu, Kejadian 32:28, berdasarkan penafsiran seorang ortodoks, kok saya dikecilin sih? Gini loh Ali, aku ngomong dikit ya. Benar Aku ngomong dibaca dikit. itu. Yang disampaikan malah- sama Ali, yang disampaikan Itu malah Ali ya. ini, dia malah Bentar, menunjukkan bahwasanya Allah Bentar, Israel Pak itu. Cak Lontong, bentar. Ya lanjut. Iya, bentar Pak Cak Lontong. Itu jelas ya tadi di katanya malah. Apa? Udah. Lanjut. Apanya Jadi jelas? saya bertanya, bisa Iya. kata malak. Enggak, saya sudah ngecek di Jadi Di- bisa saya bertanya. sebentar di dalam teks Ibraninya di situ menyatakan Elohim, tidak ada malakal Yahweh. Nanti kamu cek lagi lah. Bahkan kalau kita buka versi King James Version, ini sangat jelas ya. Dalam King James Version menyatakan narasinya, because you have fought with God. Karena engkau, wahai Yakob, telah bertarung, telah bergulat dengan Tuhan. Dan Tuhan tentu tidak mungkin datang langsung dalam wujud aslinya sebagai roh kan ke sini ketika dia bergulat dengan Yakob. Akhirnya dia juga berinkarnasi sebagaimana narasi Pastor Menurut Stephen dari Freeman. iman kita, Ini jelas menurut kata-katanya. iman kita Sebentar Katolik. Mina sebentar. The God of Jacob is also the incarnate Jesus Christ. Jadi ketika dia bergulat sama Jacob dalam peristiwa Kejadian 32:28, dia berinkarnasi dalam bentuk Yesus Kristus. Artinya kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan narasi kamu yang pertama tadi. Bukan nggak bisa bertanggung jawab. Kalau misalkan dia menurut pendapat pribadi dari si Romo itu, ya untuk dia itu namanya disebut ketika dia reporter pun orang mewawancarain dia atau menulis di suatu website gitu menurut dia. Tetapi menurut iman dari kekatolikan udah jelas mengatakan malaikat. Kalau misalkan kamu maksakan ke ortodoks, silakan kamu bawa kepada Derion. Enggak, Ya, di mana kata malaikat di ayat itu? Tuh. Nah, udah. Oh, Lanjut ada ya, kok. saya ya. Malaikat kan Lanjut ya, saya ya. Ketika kamu bilang bahwa Allah itu yang namanya dia yang transenden, dia tidak mungkin menjadikan dirinya adalah imanen. Bagaimana bisa kamu percaya dia adalah Allah, sedangkan dia sendiri tidak mau mengimanenkan dirinya? Dan kamu belum merespon dari jawaban saya, dari sanggahan saya mengenai aliran kamu tadi. Iman yang merupakan pilar kamu itu merupakan aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan, yaitu aliran psilantropisme yang menyatakan bahwa Allah itu tidak perlu dia mengimanenkan dirinya begitu. Silakan Bang Ali. Oke. Yang pertama, tidak ada sangkut pautnya antara kedatangan Islam dengan aliran terkutuk yang kamu sebutkan itu. Dan kenapa kami beriman terhadap Tuhan yang tidak imanen? Disitulah bentuk keimanan kepada Tuhan yang gaib. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Jadi orang-orang yang beriman disebutkan adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Karena Allah tidak perlu mengimanenkan dirinya untuk menunjukkan kebenaran ajarannya hanya dengan cara dia harus datang ke bumi, menyatakan diri. Itu bukan iman namanya, itu pertunjukan. Ini saya, sembahlah saya. Di mana proses ujian keimanan di situ? Di mana proses cobaan kepada kehidupan manusia yang telah dianugerahi akal, pikiran untuk berpikir dan mengolah segala kemampuan, fasilitas pengetahuan yang dia dapatkan untuk menyatakan keimanannya. Kalau sekedar melihat Tuhan yang telah nyata, itu bukan ujian namanya. Itu sebuah bonus, sebuah diskon besar. Itu secara logika. Amin. Baik. Kemudian tidak ada satupun sejarawan yang pernah berkata seperti yang Mina sampaikan, bahwa Islam merupakan sebuah kelompok bidat yang telah dikutuk oleh gereja sehingga menjadi sebuah agama baru, yang mana secara teologi, secara syariat atau hukum yang dibawanya, dan berbagai unsur teologi yang dia bawa sebagai sebuah konsep ketuhanan, tidak sama sekali bisa kita kaitkan dengan sumber-sumber sejarah yang kamu katakan tadi. Kalau ada, saya minta datanya, ingin saya pelajari. Dan saya juga tetap ingin mengejar kepada ayat 32-28 dari Kejadian. Tidak ada satupun narasi di situ yang menyatakan Allah datang dalam bentuk malaikat. Dari tekstual ayat sudah jelas Allah bergulat dengan Jacob, dan Jacob menang. Jadi inilah yang ingin saya narasikan, perbedaan mendasar antara iman kepada Allah dalam keimanan Islam dan iman yang imanen dalam keyakinan kamu. Bahwa ketika kami berkata laisa kamitslihi syai'un, itu dalam sebuah keyakinan untuk mensucikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak layak untuk datang ke bumi kemudian bergulat dengan manusia lalu dia kalah dalam pergulatan tersebut, atau Tuhan datang ke muka bumi dalam sebuah klaim untuk menebus dosa manusia kemudian dia dibunuh di tiang salib. Makanya Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, dan di ayat yang lain Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Allah katakan dengan tegas subhanallah amma yasifun, maha suci Allah atas dugaan dan prasangka mereka bahwa Tuhan itu telah berbentuk manusia kemudian bisa terbunuh, apalagi bisa kalah dalam pertarungan gulat. Silakan. Ya, kamu kan menyorot sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas mengenai transenden dan imanen. Ketika karya keselamatan itu dilakukan transenden dan imanen, semua iman pasti menyetujui bahwa yang seperti kamu bilang, ketika Allah itu mengimanenkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia ada, itu merupakan bonus yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Amin sekali, saya percaya itu. Lalu, pembahasan yang saya bilang tadi, pisilantropisme yang merupakan aliran sesat yang telah dikutuk oleh gereja, oleh kekristenan yang lebih dulu. Kamu bilang itu tidak ada satupun sejarawan yang menyatakan demikian. Saya ragu kamu baca sejarawan siapa. Kalau sesama sejarawan Islam ya saya wes aja, ya kan? Tetapi ini kita lihat sejarah secara umum, yang dimana data dipegang oleh secara umum, bukan hanya orang Kristen saja, melainkan orang dari seluruh iman ya, baik ateis dan yang lain. Mereka pun mencatat mengenai pisilantropisme merupakan aliran yang terkutuk sebelum Islam datang, yang dimana ini merupakan aliran dari orang-orang Arab juga, Arab Kristen, orang-orang Arab Kristen, Arab Mesir ya. Mereka memberikan bahwa pernyataan demikian, dan itu pun diambil menjadi dasar iman kalian kan Bang Ali. Itu makanya saya bahas. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kalian bahas mengenai iman kalian, saya tidak akan bahas di sini. Karena bertepatan sekali, itu mirip dan sama. Nah, lalu kemudian kamu menyatakan bahwa Allah itu tidak perlu dia mengimanensikan dirinya. Wah, ini saya bingung ini. Allah yang transenden, dia tapi tidak bisa dan tidak mampu untuk mengimanenkan dirinya atau menyatakan dirinya bahwa dia itu ada gitu loh.
Ini kalau dikatakan sebuah ujian, Allah semacam apa yang memberikan ujian yang demikian? Saya rasa lebih canggih orang Mesir kuno yang menyatakan bahwa Allah itu ada, dan mengimankannya, mereka mengimankan dalam sebuah patung yang sebagai perwujudan, demikian begitu loh. Nah, kalau yang kali kita ini secara iman samawi, orang Yahudi pun menyatakan bahwa Allah yang transenden itu bisa mengimanenkan dirinya. That's why mereka menulisnya di dalam perjanjian lama mereka. Kalau ini tidak sesuai dengan yang saya bahas dari kekristenan, transenden dan imanen, monggo silahkan kamu perdebatkan mungkin di luar yang dari kami, karena itu kami merupakan transenden dan imanen Allah kami. Begitu. Lalu ketika kamu bahas mengenai Romo Ortodoks itu, saya nggak ambil pusing ya, soalnya bukan dari Romo saya dan bukan dari aliran iman saya. Itu kamu bisa bahas sama siapa namanya, Aderion, ya kan? Kalau saya tidak, jadi udah jelas. Lalu kalau misalkan Allah yang tidak transenden dan imanen itu bisa dipercaya, apa yang membuat kamu bisa merasa bahwa keselamatan kamu itu benar-benar ada kalau dia tidak bisa mengimanenkan dirinya? Kamu harus bisa membedakan keimanan dengan imanen ya, imanensi ya. Kalau misalkan ini nggak bisa kamu bedakan, ya wes lah, Allah alam nih diskusi kita. Silakan Sudah. Bang Ali. Oke, tadi ada narasi menarik bahwa ketika Tuhan tidak bisa melakukan proses imanen, artinya Tuhan tidak maha kuasa. Oke, saya kejar kata-kata itu sekarang. Ini saya mengutip. Coba dibesarkan layar saya, Mina. Tolong dibesarkan layar saya. Oke, saya mengutip dari UNKRIS, Universitas Kristen. Ini situs resmi ya, .ac.id. Ketika Tuhan memiliki sifat dari imanen tersebut, akhirnya konsekuensinya apa? Konsekuensinya Tuhan harus berbagi tugas. Ada Allah Bapa, ini sebagaimana keyakinan Tritunggal kamu. Ada Allah Anak yang berfungsi sebagai imanen Tuhan, dan ada Roh Kudus. Ketika saya baca bagaimana teologi dari Tritunggal sebagaimana dijelaskan oleh UNKRIS, ternyata Allah Bapa bertugas sebagai pemelihara, pencipta. Kemudian imanennya Tuhan kelak, selain dia datang sebagai tugas penebusan, dia akan menjadi hakim. Allah Anak, bukan anak Allah bahkan digambarkan di sini, tapi Allah Anak. Kemudian Allah Roh Kudus itu menjadi pembimbing, pendamping, penolong, penghibur, dan seterusnya. Jadi akhirnya 3 esensi Tuhan berbagi tugas. Ini yang kita sebut Tuhan tidak maha kuasa. Dia harus datang sebagai anak, di saat yang sama dia juga harus menjadi Roh Kudus, dan ternyata ketiga pribadi ini memiliki tugas yang berbeda-beda masing-masing. Artinya ini bagi tugas mereka. Ada yang jadi pemelihara, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penghibur. Inilah yang membatasi kemahakuasaan Tuhan. Inilah yang menjadikan Tuhan seakan-akan dengan keesaannya sebagai esensi yang tunggal satu, seakan-akan tidak bisa memerankan seluruh tugas keilahian ini dalam kepribadiannya yang tunggal, sehingga kalian pecah dia menjadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Apakah ini yang kalian sebutkan Tuhan Maha Kuasa? Silakan. Sebenarnya kamu yang salah baca sih sebenarnya. Kamu bacanya dan kamu persepsikannya berbeda. Saya jelasin dulu ya, bagaimana tentang Tritunggal itu sendiri. Kalau kita melihat dari datanya John of Damascus, justru yang memutilasi Allah itu adalah kalian. Dimana kalian memisahkan antara Allah yang zat dengan firman dan rohnya. Jadi kalian memisahkan itu untuk menyatakan bahwa ini tidak berhubungan atau sama satu sama lain, tidak ada di dalam dirinya Allah gitu, dan tidak ada dalam diri zat, sang zat itu. Ketika itu dipisahkan, justru jelaslah ketiganya ini berdiri sendiri. Kenapa saya bilang berdiri sendiri? Jadinya zat berdiri sendiri,
dia menciptakan firman, entah dia nggak tahu dia menciptakan firman menggunakan apa. Yang saya tahu adalah Allah menciptakan segala sesuatunya menggunakan firman ya, makanya disebut berfirman. Ketika zat terpisah dari firmannya, firman itu berdiri sendiri, kemudian roh itu juga berdiri sendiri, berarti ada 3 Allah yang ada di yang kamu imani. Sedangkan kami, Tritunggal itu berada di dalam dirinya Allah. Jadi yang Bapa adalah sebagai eksistensi, di dalam diri Bapa yang eksistensi, dia memiliki akal atau pengetahuannya, pikirannya Allah, itu adalah disebut firman. Dan ketika dia menggerakkan, dia tergerak dan dia hidup, makanya Allah orang Israel disebut adalah Allah yang hidup. Itulah disebut Roh Kudus yang ada dalam dirinya Allah. Makanya dia juga bisa memberikan roh atau nafas kehidupan bagi manusia karena dia juga hidup. Begitu ya Pak ya. Nah, ke dalam kemanunggalan Allah, 3 ini tidak bisa terpisahkan karena 3 ini ada di dalam diri Allah. Kalau saya menggunakan pendekatan Santo Agustinus Agung, bahwa yang eksistensi itu adalah Bapa. Di dalam eksistensi itu yang dia eksistensi, yang dia bisa mengimanenkan dirinya, ia mengutuskan yang namanya firman-Nya. Firman ini adalah merupakan akal pengetahuan Allah yang ada di dalam diri Allah. Kalau saya tanya kepada Islam-Islam lain, firman ini disebut mereka adalah sifat Allah. Dan ketika sifat ini tidak bisa keluar dari Allah, atau sifat ini berada dalam diri Allah dan tidak terpisahkan dari Allah, jelas disebut itulah yang namanya Tritunggal, bukan yang namanya pemutilasian. Nah, saya rekomendasi ke kamu untuk membaca diskusinya Johannes Damaskus dengan Islam terdahulu ya Pak Bang Ali, itu bisa dibaca. Begitu kalau kami memandang Allah yang Esa itu, Allah yang Manunggal itu, yang di dalam dirinya dia memiliki firman dan Roh Kudus. Nah, kemudian ketika Allah kami yang bisa mengimanenkan dirinya, dia adalah transenden, dia bisa mengimanenkan dirinya, berarti dia bisa menyatakan dirinya bahwa dia adalah hidup, bukan hanya sebatas hayalan semata. Saya tertarik dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Ibrahim saja mengatakan, wah, saya bisa melihat bulan, berarti bulan ini dia memberikan saya penerangan di malam hari, dialah Allah saya atau Tuhan saya. Ketika dia melihat matahari di siang hari inilah dia memberikan saya penerangan agar bisa berjalan. Dia mengatakan bahwa Allah yang transenden itu dia mengimanenkannya dalam bentuk apa? Matahari. Oh, berarti Allah kami mampu menyatakan dirinya dalam bentuk matahari dan bulan. Ini adalah kalau kita lihat dasar pemikirannya zaman dulu, bahwa kalau mereka untuk melihat Allah itu ada dan hidup, ini orang ateis pun tahu. Kita melihat dari sekelilingan alam samudra kita, di mana ada tumbuhan yang tumbuh sendiri, bahkan ada tanpa harus ada diciptakan oleh manusia. Manusia berusaha untuk menciptakan tetapi tidak bisa. Oh, berarti ada entitas yang lebih besar lagi dibanding kami. Begitu kalau orang-orang ateis dalam berpikir. Nah, bagaimana untuk menyatakan dia yang ada, yang transenden, untuk mengimanenkan? Kalau orang-orang yang pada zaman dulu, kita menggunakan dari Mesir ya, orang-orang Mesir kuno, mereka memberikan yang namanya, kalau yang namanya yang di hutan ada Tuhannya, siapa? Singa gitu. Makanya dalam hierografiknya mereka gambarnya di singa. Oh, berarti kalau yang dia ini Dewi Kesuburan, berarti gambarnya tanah, karena tanah yang memberikan kesuburan. Begitulah cara orang terdahulu yang menyatakan bahwa Allah yang transenden itu bisa mengimankannya dalam situ. Tetapi orang Kristen dan Yahudi justru berbeda, Pak. Orang Kristen dan Yahudi menyatakan bahwa Allah yang transenden, dia mampu di depan kita dan kita bisa melihat dia, menyentuh dia dan berbicara kepada dia. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Adam dan Hawa, gak apa-apa, ini memang kayak gini Pak, kalau misalkan bahas tentang kekristenan memang panjang, gak bisa pendek. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di Kejadian 3 ayat 8, Allah berbicara, yaitu firman-Nya berbicara kepada Adam dan Hawa. Dia yang transenden itu dia mengimanenkan melalui firman-Nya berbicara kepada Adam dan Hawa. Kemudian yang di Kejadian 17 ayat 20 sampai 22, di mana Allah berbicara kepada Abraham. Dia mengimanenkan dirinya di depan Abraham. Kemudian dia berbicara kepada Ishak dan Yakub, itu juga mengimanenkan dirinya. Lalu dia berbicara kepada Musa dan bahkan makan-makan juga bersama dengan mereka. Itu disebut mengimanenkan dirinya. Nah, lalu di dalam perjanjian baru orang Kristen,
Allah mengimankan dirinya melalui firman-Nya lagi untuk menjadi penyelamat kita. Bagaimana yang namanya transenden, dia tidak mampu mengimankan dirinya? Apakah bisa kita percaya keselamatan itu akan datang daripadanya, sedangkan dia saja tidak bisa mengimankan dirinya? Kalau kami, Allah yang transenden, dia bisa menyatakan dirinya bahwa dia ada dan hidup. Maka karya keselamatan itu kami percaya ada. Begitu. Silahkan. Oke, karena terlalu panjang saya jadi nggak tangkap poin-poin pentingnya. Tapi intinya data-data yang saya tuntut dari Mina tidak ditampilkan satu persatu pun ya, termasuk di mana teologi Yahudi mengenal kata-kata dewa terhadap Yahweh, Adonai dan lain-lain. Kemudian juga saya menuntut berikan saya narasi sejarawan yang memang memiliki kapasitas sebagai ahli sejarah yang menyatakan Islam sebagai agama plagiat dari sebuah sekte Kristen yang telah dikutuk oleh gereja. Itu juga tidak ditampilkan. Kemudian ketika kita berbicara tentang Tritunggal yang diyakini oleh Mina, saya mungkin ingin agak bertanya sekarang. Ketika Anda meyakini bahwa dari proses imanensi Tuhan, akhirnya terbentuklah 3 unsur ketuhanan yang Anda sebut sebagai Trinitas atau Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini sebagaimana saya mengutip dari website resmi Universitas Kristen ya. Dan di situ dijelaskan sekali bagaimana pembagian tugas masing-masing esensi tersebut, masing-masing pribadi tersebut. Sehingga ada kesan bahwa kalau tidak dikerjakan dalam 3 pribadi, ya Tuhan itu bukan apa-apa. Secara intelektual kita bisa seharusnya meyakini sesuatu yang maha perkasa, maha kuasa, dia harus mampu sebagai ilahi, sebagai sebuah konsep keilahian untuk bisa melakukan semua tugas keilahian tersebut dengan keesaan, dengan kepribadiannya yang sendiri itu, tanpa harus berimanen, kemudian harus berbagi tugas mana yang menjadi Bapa, kapan dia menjadi Anak, dan kapan dia menjadi Roh Kudus. Itu secara logika sederhana, yang maha perkasa, yang maha kuasa seharusnya bisa melakukan sendiri dalam kepribadian yang esa tersebut, tanpa harus berbagi peran dalam 3 kepribadian tersebut. Itu satu poin. Kemudian konsep memilah-milah Tuhan ini akhirnya menjadi sebuah kebingungan yang telah berlangsung 2000 tahun lamanya di antara kalian sendiri. Dan ini apa yang kita saksikan hari ini di TikTok misalnya. Bahkan di antara kalian belum tuntas. Apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu Bapa? Atau Yesus bukan Bapa? Apakah Yesus itu ciptaan? Atau Yesus itu bukan ciptaan, malah pencipta? Maka ketidakjelasan teologi dan konsep yang jelas tentang akidah atau keimanan menandakan ada sesuatu yang salah di situ. Tanyakan orang Islam awam sekalipun siapa Tuhannya, dengan tegas dia akan menjawab Allah. Tanyakan kepada orang Islam yang mungkin tidak lulus SD dan tinggal di pedalaman desa, di pegunungan, kalau dia yakin terhadap iman Islam, tanyakan kepada dia siapa Tuhannya, dia akan menjawab dengan Allah. Dan tanyakan kepada dia apakah Allah itu bisa berbentuk manusia, dengan tegas dia akan menjawab tidak. Jelasnya iman Islam itu sampai kepada tingkat awamnya saja bisa menjelaskan dengan tegas bagaimana imannya. Tapi kalau kita tanya kepada kalian, ketika saya membawa narasi bahwa ternyata Tuhan juga bisa berinkarnasi ketika bergulat dengan Jacob, kamu langsung berlindung bahwa itu bukan dogma kamu. Nanti ketika saya membawa narasi bahwa ternyata apa yang kamu narasikan dalam Tritunggal itu salah, kamu juga akan berlindung. Itu oneness, bukan iman kamu. Jadi ya itu menjadi sebuah diskusi yang sebentar Bang Ali, pada dogma. sebentar Bang Ali. Oke. Saya nggak setuju dengan kata-kata berlindungnya. Itu seakan kamu menyudutkan Oten. Kok menyudutkan Oten? Ini siapa lagi? Iya, Saya lagi berdiskusi sama Mina. Iya. Ali Ini bernarasi siapa? framing ya bisanya Kok kau Ali. framing? Dari tadi si Mina framing, saya Iya. nggak bilang apa-apa. Kok kalian gitu sih? Iya, Bukan seakan gitu. berlindung. Diksi kata berlindung itu kan seakan kamu memframing.
Ya, nggak Aduh. Gitu kan? nggak apa-apa. Diamin aja. Jadi begini, Bang Ali. Kita bukan bingung, bukan kita yang bingung, tetapi kalian yang bingung. Kalian memutilasi Allah kami dengan seolah-olah kami menyembah 3 Allah. Tidak. Allah itu adalah gelar. Jadi pemaknaan gelar itu bukan hanya satu saja. Di dalam kemanunggalannya yang sendiri, dia sendiri yang menciptakan bumi ini memang. Semua diciptakannya, tapi melalui apa? Firman. Sama ketika Allah menciptakan segalanya itu menggunakan firman, makanya disebut berfirmanlah Allah, jadilah ini. Itu disebut firman. Yang dimana berfirman itu pasti merupakan kata-kata yang keluar daripada Allah. Tidak mungkin kata-kata itu tidak keluar daripada Allah. Berarti kata-kata yang keluar daripada Allah itu adalah Allah, yang di dalam diri Allah. Nah, kalau misalkan dengan cara mudah saja untuk berpikir, Bang Ali, bagaimana Allah yang namanya tauhid, yang namanya esa itu, dia menciptakan bahwa firman-Nya pun baru diciptakan, baru ada setelah dia mengatakan itu diciptakan. Dia lebih dulu menciptakan firman dan rohnya, baru dia menciptakan yang lain. Itu bagaimana bisa dikatakan bahwa Allah itu esa? Jadi ada otoritas lain yang bahkan yang sama setara dengan dia, yang dimana firman itu adalah ciptaan Allah. Begitu. Nah, ini yang saya bawa tadi. Saya katakan bahwa Allah itu dalam kemandunggalannya dia memiliki yang namanya firman dan rohnya. Ya, disebut Allah anak karena dia sudah mengimanenkan dirinya. Firman itu telah mengimanenkan dirinya menjadi manusia untuk kita lihat sebagai Allah. Bisa dibaca di Ibrani 1 sampai 3. Nah, ketika kamu makan ini berbagi tugas, bukan berbagi tugas. Tidak, kamu berarti sama saja menghina Allahmu. Ketika Allahmu itu menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya, makanya disebut berfirman. Berarti Allah dan firman berbagi tugas. Yang berfirman siapa? Tidak seperti itu. Yang berfirman siapa kalau dalam Islam? Allah, Allah, bukan orang lain, lalu bukan siapa? sosok lain. Sedangkan di sini Betul. ini berdasarkan Alkitab Betul. loh. Ini berdasarkan Alkitab. Saya bisa tunjukkan referensi. Iya, kamu bahasnya Allah Putra itu ke Allah yang mana? Allah Oke. Putra itu sudah disebut Allah. Yang ingin saya tanyakan, kenapa masing-masing esensi ini, masing-masing pribadi ini punya tugas yang Putra, berbeda-beda? firman sudah disebut karena melakukan karya keselamatan. Bukan. Yang saya tanyakan kepada Mina dan teman-teman Kristen di sini, kenapa 3 pribadi ini punya tugas berbeda-beda? Kalau dia esensi yang satu. Esensinya sama karena sama-sama ilahi. Sama-sama ilahi yang ada di dalam diri Allah. Kalau kita lihat firman itu yang keluar daripada Allah, di perjanjian lama pun sudah dikatakan di Yesaya 55 ayat 11. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika Allah mengimanenkan dirinya melalui firman-Nya, dia menjadikan ada berapa wujud Tuhan, nyata. Ini Mina? sudah masuk ke karya keselamatan. Ada berapa Sebentar. Tuhan dalam Ini sudah Tritunggal? masuk ke karya keselamatan. Sebentar Bang Ali. Itu udah masuk ke dalam karya keselamatan. Jadi kalau misal kamu bahas mengenai Allah yang dia esa, kemanunggalan yang dalam dia menciptakan, ya Allah menciptakan menggunakan firman. Ya firman itu berada di dalam diri Allah dan tidak di luar dari diri Allah. Begitu. Kalau kamu udah bahas yang namanya di dalam karya keselamatan, udah beda lagi ceritanya. Dalam pengimanannya, dia melakukan karya keselamatan. Begitu. Oke. Jadi yang Yesus yang mana ini? Allah Bapa, Allah Anak atau Roh Kudus? Yesus yang mana di 3 ini? Allah. Nggak kedengaran suara kamu, Mina. Allah anak. Allah Anak. Berarti Yesus bukan Allah Bapa, bukan Roh Kudus. Bukan, dia firman. Makanya disebut anak. Berarti ada Allah anak. berapa Firman Tuhan? yang telah melakukan karya keselamatan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satulah. Kalau dia satu Tuhan, untuk apa mengerjakan tugas masing-masing yang berbeda? Kenapa nggak dikerjakan Bukan sama masing- Yesus sendirian? Nah, Kenapa ini, tidak dikerjakan Yesus oleh Yesus ketika sendirian? firman jadi manusia itu tidak meninggalkan Bapa dan Rohnya, tidak. Mereka satu karena mereka adalah budi ilahi. Jadi firman dan Bapa dan firman Rohnya itu tidak saling meninggalkan. Mereka tetap berada di dalam diri Bapa. Begitu. Oke, kayaknya saya butuh bodrek sekarang. Bagi orang Kristen,
dengan paham Tritunggal yang selama ini berabad-abad merupakan mayoritas umat Kristen, Allah Bapa bukanlah Allah yang terpisah dari Sang Anak. Dalam hal ini Yesus adalah penjelmaannya. Dan dari Roh Kudus, yang ketiganya merupakan Allah yang Esa, satu kesatuan dan artinya gini, satu